Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional mata kuliah Matematika Keuangan. Di sini identitas artikel. Artikel ini berjudul Stochastic Optimal Control of Annuity Contracts atau kontrol optimal stokastik pada kontrak anuitas, yang disusun oleh Pierre Devolder, Manuel Post-Principe, Immaculata Dominguez Fabian, yang diterbitkan oleh Jurnal Insurance Mathematics and Economics volume 33 isu 2 tahun 2003 halaman 227 sampai 238. Berikut ini adalah alamat doi sumber dari jurnal ini. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya, peneliti ingin mempelajari pengaruh kebijakan dalam mengelola dana pensiun menggunakan alat klasik kontrol optimal stokastik dan melihat solusi eksplisit dan melihat pengaruh jaminan pasca pensiun untuk dua fungsi utilitas penting, yaitu hukum Taya dan utilitas eksponensial. Jadi apakah ada cara-cara atau strategi khusus untuk mengoptimalkan investasi di masa sebelum dan sesudah pensiun? Prosedur penelitiannya, peneliti menggunakan model continuous time stokastik dan menggunakan alat kontrol optimal stokastik, juga menggunakan model klasik Merton 1917 untuk membuat variabel keputusan. Nah, karena tadi yang diteliti setelah dan sebelum pensiun, maka masalah dibagi menjadi dua periode, yaitu setelah dan sebelum pensiun. Selanjutnya didefinisikan variabel keadaan, variabel keputusan, persamaan evolusi, dan fungsi objektif, yang mana hal tersebut adalah komponen dalam alat kontrol optimal. Selanjutnya dilakukan perhitungan power law atau hukum kuasa dan exponential utility pada periode sebelum dan sesudah pensiun. Hasil dan pembahasan. Pada sebelum pensiun diperoleh bahwasanya investasi pada aset berisiko dan tak berisiko harus tumbuh pada kecepatan yang sama dan proporsi yang sama. Jadi jika investasi pada aset berisiko tinggi, maka harus diimbangi dengan investasi di aset tak berisiko juga tinggi, yang mana proporsi tersebut harus berkurang pada aset berisiko pada saat mendekati masa pensiun. Maaf, ini salah ketik, mendekati masa pensiun. Selanjutnya pada periode setelah pensiun. Pada usia pensiun, strategi berinvestasi dalam aset berisiko dan bebas risiko harus berubah untuk memperhitungkan kewajiban baru atau strategi yang lebih konservatif. Karena dalam program pensiun berlanjut nantinya akan ada kewajiban pensi pembayaran saat pensiun. Nah, sehingga dibutuhkan strategi yang lain agar investasi tersebut tetap optimal. Selanjutnya sampai pada kesimpulan. Sini peneliti tertarik pada pengaruh kewajiban pada investasi optimal program pensiun iuran pasti, dan solusinya cara klasik untuk mengelola dan dengan mengurangi jumlah yang diinvestasikan dalam aset berisiko untuk memperhitungkan likuiditas yang dibutuhkan. Akan tetapi kasus pengaruh kewajiban tadi tidak berpengaruh pada kasus eksponensial
tapi hanya berpengaruh pada kasus hukum Taya atau power law yang mengarah pada strategi investasi gaya hidup. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.